Halo, kembali bersama saya dalam acara Tips and Tricks bersama Mary Kristuti di episode 16. Masih bersama Om Heri Bibisono. Makasih ya Om. Terima kasih, sama-sama Tante. Nggak kapok loh bantuin aku di konten aku ya. Oh siap. Ini ada cerita lucu rekan-rekan ya kan? Penasaran kan? Ayo, apa ceritanya? Apa tuh? Jadi, ada seorang karyawan yang bertanya kepada saya bagaimana tips dan triks dalam menghadapi atasan yang otoriter. Yuk kita tanya Om Heri, gimana Om? Oke, atasan yang otoriter. Baik, yang perlu diingat, atasan otoriter ini jangan dikonotasikan ya. Jangan dipandang negatif. Tidak semua orang yang otoriter itu negatif. Oke. Gitu ya, gitu. Kalau mungkin keras mungkin iya. Tadi gini, bagaimana cara menghadapinya ya? Betul. Yang pertama adalah begini, kalau selama pengalaman saya, kalau menghadapi orang yang seperti ini, bukan berarti saya juga survive dengan orang yang seperti ini. Tetapi kalau di HR mungkin kita mencoba untuk memahami ya. Betul. Gitu. Jadi ketika kalian berhadapan dengan orang yang otoriter, yang pertama adalah kosongkan gelas. Banyakan mana nih? Banyakan mana? Gelas ya. Oke. Kalau kayak begini, ini kalian udah kosong nih gelas ini. Oke. Jadi artinya bisa diisi. Tetapi kalau kalian punya gelas ini penuh, susah untuk ngisinya kan? Gitu. Nah, biar apa tuh Om? karena begini, orang yang otoriter gitu ya, maksudnya semua pendapat, semua arahan dia adalah benar. Peraturan nomor 1, bos selalu benar. Selalu benar. Oke. Menurut dia ya, kita nggak ngomongin aturan umum, tapi menurut dia benar. Otoriter itu kalian harus ikutin apa yang saya ucapkan. Berarti pelaksana bukan perencana. Betul. Karena perencananya sekali. adalah dia. Nah, betul. Karena begini, kalau kalian sudah pada level sebagai ada di manajerial level, ada di manajemen, itu kan statusnya sudah berubah, dimensinya bukan waktu lagi, tetapi dimensi tanggung jawab. Dimensi tanggung jawab. Artinya sudah menggunakan lebih banyak otak Daripada otot. dibanding otot. Oke. Nah, makanya tadi kenapa gelasnya harus kosong. Kalau enggak nanti akan berbenturan sering dan mental. Kalian lah yang mental atasannya. Bisa jadi. Oke. Kecuali bergerak secara bersamaan ya. Ois. Nah, itu bisa orangnya mental. Iya. Ada kenyataannya ada seperti itu. Gitu. Jabatannya tinggi mental juga. Bentar juga, oke. Gitu. Lanjut Om. Oke. Satu tadi gelas yang kosong ya. Jadi kalian harus mengosongkan gelas itu artinya kalian harus bisa menerima dia apa adanya. Menerima apa adanya. Betul. Karena dia atasan. Karena karena dia karakternya seperti itu. Karakternya seperti gitu itu. Ya. Jangan Kebeneran ngomongin- atasan. Ya, kebetulan atasan. Nggak mungkin dong anak buah kita terima Iya. karakter, kita cut aja kan. Ya, dalam berorganisasi kan juga begitu. Iya, Gitu. Maksudnya harus menerima gitu. Maksudnya kita harus lapang dada. Lapang dada menerima Menerima. atasan. Selanjutnya apa Om? Langkah selanjutnya. Berikutnya adalah kalian harus building the trust Building the trust terhadap atasan. terhadap beliaunya ini Terhadap nih, beliau, gitu. oke. Karena atasan ya gitu ya. Jadi kita harus ngebangun. Bagaimana cara ngebangunnya? Yang pertama tadi diingat bahwa yaitu tadi kita harus menerima apa yang dia lakuin, apa yang dia katakan, Perintahkan. dan apa yang dia Ikut perintahkan. aja apa yang diperintahkan. Fokus terhadap apa yang dia perintahkan. Dan Lu berikan masuk ke hasil. jurang, masuk ke jurang. Oh, wow. Lu ke parung sekarang, ke parung sekarang. Oke. Gitu. Jadi Udah ada jangan banyak cincong gitu lah ya. kita akan ngomongin ya, kalau misalnya ada 4 kuadran tipikal, misalnya orang pada umumnya atau misalnya customer pada umumnya, ada orang yang berorientasi bahwa dia kalau sangat dominan, dia nggak akan kita nerima suggest-nya kita, ngomongnya kita kagak diterima. Yang penting lu laksanakan sekarang. Oke, berarti Itu yang dilihat gitu. berarti momen ini adalah laksanakan perintah dia dan tunjukkan hasil kerja kamu. Betul. Ya, tunjukkan hasil kerja kamu. Betul. Nah, masalah ngomongin kualitinya, ngomongin nanti ya. Tapi yang jelas harus dilaksanakan. Setelah dilaksanakan harus dilaporkan. Habis laksanakan laporkan. Lanjut Om. Habis laksanakan kalian harus laporin gitu. Terhadap kendala pun juga sama ya, laporin kalau nemu kendala. Sama, betul. Nah, kalian harus pinter-pinter nih. Kalau lagi moodnya nggak bagus ya, jangan dilaporin yang aneh-aneh juga, gitu ya. Oke, Jadi lanjut. kita harus ngelihat juga, gitu. Nah, ini akan membangun sebenarnya secara pribadi endurance kalian, ketahanan kalian terhadap orang yang seperti ini.
Bahwa tadi kalau dibilang bahwa atasan yang otoriter itu belum tentu negatif karena Belum tentu negatif. karena bisa jadi parameternya beliau ini itu berbeda dengan parameter orang kebanyakan. Jadi dia punya standar khusus yang tangguh. Contoh lah kalau misalnya ngomongin di militer lah ya gitu. Ngomongin pasukan khusus. Katakanlah pasukan khusus tuh punya ability, atau punya kemampuan, punya spesialisasi tertentu yang tidak dipunyai oleh anggota militer yang lain. Berarti si atasan ini punya exposure yang berbeda dengan anak buah sehingga menyebabkan dia otoriter. Bisa jadi. Tapi tidak negatif dan Betul. jangan berpikiran negatif supaya kamu juga kerjanya nyaman. Betul, Oke. betul. Tadi kan yang pertama kosongan gelas, yang kedua adalah Building the trust. building the trust dengan melakukan apa yang menjadi perintah dia dan tunjukkan hasil. Nah, yang ketiga apa nih, Om? Ya tadi ya tunjukkan hasil itu dan prosesnya juga harus dilaporin. Oke, tunjukkan hasil, prosesnya laporin. Ya, Oke. gitu ya. Tapi ingat ya, dilaporin itu menurut standarnya beliau. Oke, bukan kita. Bukan kita, Oke, lanjut, standarnya Om. beliau. Jadi harus laporin tiap jam ya, tiap jam lu laporin. Oke, terus Gitu. yang ketiga apa, Om? Oke. Nah, ini poin pentingnya nih. Tapi sebelumnya saya minum dulu. Barangan yuk minum. Bro. Aus. Jadi gini. Setelah kita ngomongin building the trust, Oke. itu kita harus tahu nih, ada apa di balik building the trust itu. Ada apa di balik building the trust? Ya. Ada apa, Om? Nah, begini. Kalau sebenarnya kita ngomong kan, bila mana atau kapan trust itu mulai terbangun? Pertanyaannya kapan trust itu mulai terbangun? Jadi harus menganalisa situasi. Betul. Oke? Nah, apabila beliau sang otoriter itu datang ke kalian atau ke kita, terus kemudian dia menanyakan sesuatu, Nanya pendapat. Nanya minta pendapat. suggestion, Minta itu, saran. itu ada levelnya ya. Ah. Kita ngomongin dulu pendapat dulu deh, Pendapat. gitu ya. Pendapat dia gimana? Itu sudah suatu kehormatan sebenarnya. Nanya pendapat dulu terus selalu minta saran. Kayaknya keren gitu Minta kan? saran itu oke. Wow. Level. Terus kemudian kalau dia sudah memasrahkan kepada kalian atau kita, Misalnya bilang terserah kamu deh mau ngapain gitu. saya udah pusing. Sekarang Bantu coba kamu. Bantu saya. ya bantu saya untuk apa namanya Selesaikan masalah itu, Wah. gitu. Oh, oke. Kuncinya berarti nanya pendapat, minta saran, dan minta kamu melakukan sesuatu menurut pandangan kamu, eksekusi menurut pandangan kamu. Itu udah level tertinggi dari sang otoriter, dan kamu telah berhasil build the trust. Ya. Nah, karena begini, yang seperti tadi saya bilang bahwa parameternya dia itu parameter yang berbeda. Jadi ketika misalnya kayak tadi dia ibaratnya kayak pasukan khusus gitu ya. Artinya bahwa itu hal tertinggi yang mungkin bisa jadi common atau orang normal biasa mungkin tidak bisa dicapai, tapi buat dia punya ukurannya. Nah, otoriter yang pintar dia bisa melihat bahwa kapasitas seseorang ini akan digencet, akan didrag sama dia istilahnya sampai seberapa kuat. Nah, sampai kita katakan ampun om, nyerah deh om, gini mungkin melihatnya, tapi nggak begitu juga ya, nggak menyerah secara apa namanya, secara nyata begini ya, tapi oh dia udah nggak mampu, misalnya sang otoriter itu, itulah yang akan mungkin bisa jadi buat beliaunya ini akan memberikan reward tersendiri buat seorang ini. Oh, oke. Gitu. Berarti momennya itu emang mesti dibangun sehingga terbentuk trust dan kalian layak mendapatkan reward, yaitu dimintain saran dan pendapat. Iya, betul sekali. Jadi ketika kita sudah sudah dimintain saran dan pendapat, terus kemudian nggak perlu minta saran dan pendapat, cuman mungkin kata-katanya finish it, berarti artinya itu sudah percaya. Oh, Seperti itu. Oke, Nah, saya lanjutin Oke, dikit. Jadi ada cerita nih, misalnya ada cerita nih dari boleh, silakan, beberapa kejadian atau pengalaman yang sebelumnya. Jadi ada seseorang yang memang sangat otoriter, sangat keras sekali. Nah, si orang ini akan meminta melakukan hal-hal tertentu yang kadang-kadang juga bisa jadi juga nggak masuk akal gitu. Tetapi itu ukurannya dia untuk melihat sampai sejauh mana kemampuan dia melakukannya. Nah, ketika setelah selesai melakukan dan dia mampu, ketika terjadi dalam kurun 1 tahun, ada adjustment dalam dalam 1 tahun ya, untuk adjustment untuk salary berdasarkan hasil appraisal. Betul.
Jadi berdasarkan hasil appraisal dan appraisal pribadinya, yang karena dia punya standar sendiri dan itu tercapai oleh orang tertentu, dia dinaikkan gaji lebih gede daripada yang lain. Dinaikin gaji lebih gede daripada yang lain sebagai reward bahwa kalian telah bertahan selama itu dalam situasi bos yang otoriter. Berarti bos yang otoriter balik lagi ya, bukan tentu yang negatif, tinggal kamu memanfaatkan peluang itu sebagai bentuk pembelajaran ketahanan kamu, Ya, endurance kamu. Nah, rekan-rekan, saran ini berguna banget dan kalian perlu pahami 3 step yang tadi dan lakukan setiap hari secara konsisten sehingga kalian tahu bahwa oh ini toh yang bos saya mau gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen video saya. Kalau punya cerita unik silakan share ke email saya gitu ya. Dan nanti kita akan buatkan video berikutnya bersama Om Heri dan rekan-rekan yang lainnya yang jadi narasumber saya. Oke? Oh ya, jangan lupa komen karena ini kita sharing ya. Mungkin ada hal yang lain atau insight yang lain dari teman-teman semua, bisa tolong di komen nanti supaya bisa jadi pencerahan buat kita semua. Iya, dan makasih banyak ya Om ya, dari pagi sampai malam nih, makanya pencahayaannya agak kurang rekan-rekan, tapi Ya. seru ya hari Ya, ini ya. ya. Oke. Terima kasih, Tante. Iya, saya tutup acara TNT MC Tips dan Trik bersama Mary Kristuti di part 16. Sampai jumpa, salam rangkul.